hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yes, saudara dan sahabat, kita kembali mendengar Voice of Hope, suara pengharapan, dengan tema Roh Kudus membedakan kebenaran dan kepalsuan. Terambil 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat ke-1. Saudara-saudara dan sahabat, kita jangan mudah percaya karena banyak penipuan terjadi dan terus berkembang dalam berbagai cara. Ada yang mengaku petugas Telkom, ternyata berniat merampok. Mengaku seorang sales dari perusahaan tertentu, ternyata penjual barang tiruan. Mengaku seorang pengasuh anak, ternyata penculik anak, dan masih banyak lagi bentuk lainnya. Untuk menghindarinya, biasanya kita menanyakan kartu identitas mereka. Namun itu pun tidak menjamin terhindar dari penipuan. Kita harus menanyakan keaslian tanda pengenal tersebut kepada instansi yang bersangkutan. Betapapun sulitnya menguji status dan identitas seseorang, masih lebih mudah dibandingkan dengan menguji roh. Apakah seseorang berasal dari Allah atau bukan? Siapa saja yang bukan dari Allah adalah nabi-nabi palsu yang tidak menyuarakan kebenaran, karena mereka tidak mengakui Kristus. Mereka berbicara mengenai dunia, kepada dunia, dan juga untuk dunia. Sebaliknya, siapa yang berasal dari Allah pasti mengakui Kristus, Yesus, dan menyuarakan kebenaran. Dunia memang tidak mau mendengarkan, tetapi orang-orang yang mengenal Allah mau mendengarkannya. Lalu bagaimana kita menguji seseorang dari Allah atau bukan? Seseorang bukan dari Allah akan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan dunia, mengikuti cara dunia, menceritakan apa yang enak didengar telinga, menjanjikan suatu kenikmatan dengan cara mudah, memanipulasi kebahagiaan, mencemarkan hidup demi kepuasan, dan tidak menghargai hidup pemberian Tuhan. Semuanya ini tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak Allah yang senantiasa memikirkan, mendengarkan, mengajarkan, melakukan, dan anak-anak Allah, nabi-nabi palsu memang tidak pernah bersatu. Keduanya akan selalu berperang. Namun anak-anak Allah telah mengalahkan nabi-nabi palsu karena roh Allah lebih berkuasa dari roh dunia. Anak-anak Allah tidak perlu takut menghadapi nabi-nabi palsu. Bila tetap memberitakan firman Tuhan dengan keberanian dan kekuatan Roh Kudus. Kemenangan bukan berasal dari kekuatan diri dan bukan merupakan kemenangan fisik, tetapi kemenangan rohani
karena Allah sendiri yang telah dan sedang tetap berperang bagi kita. Peperangan rohani melawan nabi palsu tidak membutuhkan kekuatan fisik, tetapi ketahanan iman dan keyakinan akan kuasa firman Tuhan dalam hidup anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.